Bisa melihat? Hah? Bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa melihat damai. Yang kita bisa lihat adalah suasana damai. Tapi apa yang membuat kita bisa berdamai? Berdamai dengan diri, berdamai dengan dunia, berdamai dengan Tuhan. Itu kita bisa di rumah. Timothy tanya apa kepada Romo? Apa? Kalau ada dua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu. Damai aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya ketika hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Aku dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, frater, suster, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Betapa so sweet rasanya ketika kita dikasihi Tuhan dan Tuhan mau datang tinggal bersama kita. Tapi paspornya untuk Tuhan mengasihi kita dan tinggal bersama kita adalah turut. Turut itu kalau dikasih kepanjangan dalam hubungan dengan Tuhan berarti taat untuk rindu bertemu Tuhan. Dan dalam konteks dengan orang tua atau keluarga, turut berarti taat untuk rindu bertemu orang tua.
Orang yang turut adalah bukti mengasihi Allah. Dan orang yang turut akan didatangi oleh Allah. Maka betapa pentingnya ketaatan itu dalam hidup. Terutama ketaatan kepada Bapa. Hal kedua yang dapat kita maknai dari Injil adalah selain turut, juga tentang ketika Yesus berbicara, apa yang aku berikan kepadamu tidak dapat diberikan oleh dunia. Bapak Ibu, apakah itu? Yang diberikan oleh Yesus tapi tidak bisa diberikan oleh dunia, apakah itu? Bapak Yosef, apa? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, rugi jadi pengikut Yesus. Karena itu yang menentukan gairah dan kerinduan kita untuk merasa makin mantap berjalan bersama Yesus dan percaya kepada Yesus. Jadi dalam Injil hari ini dia bicara tentang apa yang kuberikan itu tidak dapat diberikan oleh dunia. Apa itu? Kita harus tahu itu. Apa? Keselamatan. Apalagi? Kedamaian. Oke, kalau kita merujuk pada Injil, sebelum Yesus bicara tentang apa yang kuberikan kepadamu tidak dapat diberikan oleh dunia, itu dia bicara tentang damai. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi kalau dari segi ini, maka kemungkinan yang diberikan Yesus itu adalah damai. Tapi apa yang membuat hidup kita damai? Apakah kita bisa melihat damai? Bisa melihat? Bisa? Tidak bisa. Kita tidak bisa melihat damai. Yang kita bisa lihat adalah suasana damai. Tapi apa yang membuat kita bisa berdamai? Berdamai dengan diri, berdamai dengan dunia, berdamai dengan Tuhan? Itulah yang kita cari tahu. Sebenarnya damai itu adalah salah satu buah dari apa yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Itulah yang akan kita nantikan setelah kita merayakan Pentakosta. Dan itulah yang diceritakan dalam bacaan pertama di Kisah Para Rasul dan dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu. Ketika para rasul berbicara bahwa atas kuasa Roh Kudus mereka bekerja. Dan juga dalam bacaan kedua kita mendengar Yohanes bersaksi tentang ia dituntun kepada suatu tempat oleh Roh Kudus. Jadi hidup yang dituntun oleh Roh, dan anugerah terbesar yang diberikan oleh Yesus yang tak dapat diberikan oleh dunia adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak ada di setiap agama. Roh Kudus hanya ada di dalam gereja, terutama gereja Katolik. Gereja lain silakan tanya pada mereka, tapi kita bicara tentang gereja Katolik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Hanya gereja Katolik yang bisa menganugerahkan Roh Kudus karena tahu? Tidak tahu. Makanya kalau kata KC datang ya biar tahu banyak. Hanya gereja Katolik yang punya pengurapan minyak waktu terima sakramen. Kita dibaptis, kita diurapi oleh sakramen katekumen. Waktu kita krisma, kita diurapi oleh sakramen krisma. Waktu tabisan juga pengurapan minyak. Waktu mau mati juga pengurapan minyak. Dan minyak adalah simbol Roh Kudus. Hanya dalam gereja Katolik. Dan Roh Kudus itu secara resmi dianugerahkan kepada kita ketika kita merayakan Pentakosta. Dan Pentakosta adalah saat di mana gereja itu lahir. Nah, Bapak Ibu, asiknya hidup dituntun oleh Roh itu kira-kira begini. Kemarin kan hari Minggu saya berjanji untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari salah satu bocah kelas 2 SD. Kayaknya dia ada di sini ya. Timothy, coba berdiri dulu. Kau sini. Ini dia. Anak ini, Timothy sini dulu, biar kelihatan mukanya bahwa anak sekecil ini sudah bisa mempertanyakan hal ini yang orang tua sering tidak sadari. Sini. Timothy, masih ingat pertanyaan yang waktu itu kita misa di rumah? Timothy tanya apa kepada Romo? Apa? Kalau ada dua orang datang ke Romo minta berkat. Yang satu jemur baju,
yang satu tanam padi. Mana yang Romo pilih? Kayaknya dia agak gugup. Waktu itu dia tanya begini, ada 2 orang datang, masing-masing punya kebutuhan. Satu orang yang baru cuci pakaian, dia minta supaya tidak hujan. Satunya baru tanam padi dan dia minta ada hujan. Lalu Timothy bilang, Romo mau kasih yang mana? Oke, sudah pulang. Nanti baru kita lihat jawabannya. Terima kasih Timothy. Ada 2 pertanyaannya dia waktu itu yang satu. Yang lainnya, kenapa waktu berkat lilin itu disebut Alfa dan Omega, bukan A sampai Z? Itu kesempatan lain. Bapak Ibu, saya menjawab begini waktu itu. Yang pasti siapapun yang datang tidak boleh saya tolak. Dan apapun yang saya minta juga tidak bisa saya tolak. Tapi dalam konteks seperti ini, saya juga tahu diri bahwa saya itu utusan Tuhan. Maka yang punya hak untuk memberikan jawaban kepada mereka bukanlah saya, tapi Tuhan. Tugas saya adalah menyampaikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dari apa yang mereka minta. Yang pasti kalau saya pilih salah satu, itu berarti saya pilih kasih. Dan itu menciptakan like or dislike, rasa suka atau tidak suka. Karena masing-masing punya kepentingan dan kebutuhan. Maka jalan terbaik adalah saya bawa dalam doa dan minta Tuhan beri apa yang terbaik untuk mereka. Nah Bapak Ibu, ini salah satu contoh untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu bukan tentang apa yang kita mau. Hidup beriman itu tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Maka kunci utama dari kesuksesan hidup beriman adalah bukan memaksakan kehendak di hadapan Tuhan, tapi membiarkan Tuhan menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah inilah masalah terbesar dalam diri dan hidup kita, benturan kehendak. Sering saya berbicara tentang seorang filsuf ateis namanya Friedrich Wilhelm Nietzsche, orang Jerman. Dia kan salah satu filsuf yang memaklumkan bahwa Allah itu telah mati. Dan kalau kita telusuri lebih jauh, dia mengatakan bahwa Allah itu telah mati sebenarnya bukan karena Allah yang mati, tapi karena manusia yang mematikan Allah di dalam dirinya dengan tidak membiarkan kehendak Allah terjadi, tapi pemaksaan kehendak pribadi. Maka dia menulis sebuah istilah will to power, artinya kehendak untuk berkuasa. Dan di dalam setiap pribadi selalu ada kehendak untuk berkuasa yang kemudian membuat dia juga menguasai Tuhan dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya. Bapak Ibu, bahayanya kalau kita tidak membiarkan Tuhan menguasai hidup kita dan kita memaksakan kehendak kita bahkan di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita gampang jatuh dalam bahaya seperti judi online, pinjaman online. Orang yang ikut judi online, orang yang pinjam online, itu kan pemaksaan kehendak untuk hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Bukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang istri mau, bukan apa yang anak-anak mau. Saya pernah mendengar cerita nyata di paroki kita tentang bahaya judi online. Ketika suami itu sangat gemar judi online dan pinjaman online, lupa dia beli beras untuk istri dan anaknya. Ini real. Ini baru salah satu, dan saya yakin di antara kita masih ada orang yang juga diam-diam judi online itu dan pinjaman online. Tanyakan kepada dirimu sendiri, saya pernah enggak? Pernah enggak? Itu penting karena judi online dan pinjaman online itu sebuah pembunuh berdarah dingin yang cepat atau lambat akan membunuh kita. Karena kita dikuasai oleh iblis untuk mau judi, tapi untungnya tidak pernah ada dan tidak akan pernah orang untung karena judi. Itu hukum alamnya. Jadi karena kehendak terlalu besar, lupa membiarkan kehendak Allah terjadi, itulah yang membuat kita memaksakan kehendak dalam hidup, dan segala macam persoalan dalam hidup terjadi karena kita memaksakan kehendak di hadapan Tuhan dan sesama daripada membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu, kita kembali ke definisi turut. Turut artinya taat untuk rindu bertemu dengan Tuhan. Artinya apapun keputusan yang mau kita ambil dalam hidup, cobalah kita diam sejenak untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mau enggak Tuhan kalau saya begini? Ini harapan dan keinginan saya, tapi biarkan itu terjadi bukan sesuai dengan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kalau kita turuti kehendak Tuhan, itulah definisi
mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah dan kehendak-Ku. Aku dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dia. Mau kan Yesus dan Bapa tinggal dalam diri kita. Dan tidak ada paspor dan kunci untuk Tuhan mengasihi dan tinggal dalam diri kita, kecuali menjadi pribadi beriman yang taat, turut kepada rencana dan kehendak Allah, mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita turut dan taat, itu akan menciptakan banyak kesuksesan dalam hidup dan membuat kita tidak pilih kasih dalam hidup. Kemarin waktu penutupan OGF itu kegiatan ongoing formation para imam, artinya bina lanjut untuk para imam yang dihadiri oleh Imam Unio se-Indonesia di Bandung. Kita kan pengurus OGF. Lalu kemudian Ketua Unindo meminta saya untuk menyampaikan mengapa dan untuk apa OGF itu dilakukan untuk para imam di akhir misa. Malamnya dia bilang, Romo Eman nanti besok kamu sampaikan ya. Nah, besoknya itu kan bacaan tentang Yesus bicara begini. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia betul mengasihi aku dan sukacitaku menjadi penuh. Lalu saya bilang besoknya waktu saya menyampaikan sambutan, saya bilang saya taat kepada perintah ketua karena itu adalah bukti saya tinggal dalam kasih-Nya dan dia tinggal di dalam saya. Artinya kami harus chemistry. Kemudian setelah saya bicara, ada beberapa imam kan, imam dari Indonesia, kita kadang tidak saling kenal. Ada yang tanya begini waktu kita outing di dalam mobil. Dia bilang, Romo Eman dosen kah? Saya bilang tidak. Karena dia melihat bahwa gaya bicara saya itu seperti dosen, apalagi waktu saya jadi moderator. Padahal saya tidak sekolah tinggi. Kemudian ada banyak sukacita yang mereka temukan dari keberadaan bersama selama kita OGF. Dan itu semua terjadi karena apa? Kita membiarkan ini terjadi bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, bahagia itu akan datang kalau kita tidak memaksakan kehendak dalam hidup, tapi justru membiarkan kehendak Allah itu terjadi. Tidak ada orang yang bahagia karena judi online dan pinjaman online. Tidak ada. Dia tidak bahagia karena dia terlalu memaksakan kehendak dan kemauan sendiri. Orang yang judi online dan pinjaman online akan terjebak dalam kecanduan yang sama seperti orang terjebak dalam bahaya narkoba. Dan itu tentang karakter jiwa yang tidak mampu menangkis untuk menangkal keinginan yang berlebihan. Bapak Ibu, hidup itu kan bukan untuk memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan. Seringkali kita hidup untuk memenuhi keinginan yang memang sebenarnya tidak kita butuhkan. Padahal kita hidup untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Dan inilah masalah utama yang menciptakan persoalan demi persoalan dalam diri dan hidup kita. Kalau mau bahagia, kalau mau damai, satu saja kata kunci, jadilah pribadi yang turut. Dalam konteks hubungan dengan Tuhan dalam iman, turut artinya taat untuk selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Dan dalam konteks hidup seperti biasa dengan sesama dan orang tua, turut artinya taat untuk selalu rindu bertemu orang tua. Orang yang turut pada orang tua pasti sangat dikasihi oleh orang tuanya. Orang yang tidak taat dan tidak turut pada orang tua, ya dikasihi tapi terpaksa. Begitu juga hidup kita di hadapan Allah. Kalau kita betul mengasihi Allah, harus menuruti perintah dan kehendak Allah. Allah akan datang tinggal di dalam diri kita. Dan ketika Tuhan tinggal dalam diri kita, maka apapun yang Tuhan miliki yang tidak dimiliki oleh dunia juga akan diberikan kepada kita. Dan itulah janji Yesus di bagian akhir Injil. Aku akan memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia, dan itu adalah anugerah Roh Kudus. Maka doa kita pada kesempatan ini adalah meminta supaya Roh Kudus itu menghuni hati dan pikiran kita, agar kita selalu pantas tinggal dalam kasih Allah. Maka yang perlu kita nyanyikan adalah nyanyian ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Semoga Tuhan memberkati.